Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi inti yang pertama yaitu KI2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab dan peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang kedua yaitu KI4, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan yang terakhir mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasar, menyusun teks deskriptif lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait orang, binatang, dan benda, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Hello students, today lesson we are going to talk about descriptive text. Kalian tahu nggak sih apa itu descriptive text? Ini saya akan memberitahukan dulu ya definition dari descriptive text itu apa. So, this is the definition of descriptive text. Descriptive text is a text what a things or a person is like. Jadi bagaimana sih seseorang atau suatu benda itu terlihat gitu ya. Jadi deskripsinya. Nah, jadi kita akan membahas nih mengenai descriptive text. Nah, jadi kita akan membahas nih mengenai seseorang, benda, atau tempat. Tapi hari ini Miss akan mendeskripsikan orang terlebih dahulu deh ya. So, we are going to describe people. Well, student, jadi purpose dari teks ini adalah to describe a particular things or a particular person. Jadi untuk mendeskripsikan orang tertentu, benda tertentu, ataupun tempat tertentu. Jadi lebih spesifik dia ya. Misalnya nih kita akan mendeskripsikan teman kita, our best friend. Or we describe our house yang biasanya unik hanya satu itu aja. We describe a place, interesting place in our city, our country gitu ya. Atau kita mendeskripsikan tempat terkenal misalnya di Indonesia atau di tempat daerah kalian tinggal. Jadi biasanya descriptive text itu mendeskripsikan suatu orang atau benda juga boleh. Or animal, hewan juga boleh ya. Jadi kita mendeskripsikannya secara spesifik gitu ya. Well students, so kita sudah bahas nih definition and purpose of the text-nya. And now kita lihat dulu ya structure of the text-nya. This is structure of the text. Well students, structure dari teks deskriptif ini yang pertama adalah identification. Yang mana identification itu mengidentifikasi sesuatu benda, seseorang atau tempat yang akan kita deskripsikan. Dan yang kedua adalah description. Nah, di sini di description ini lebih detail ya mengenai suatu benda, seseorang atau tempat yang akan kita deskripsikan itu. Jadi lebih detail gitu ya mengenai hewan, benda, orang atau tempat juga boleh. Jadi yang pertama itu ada identification dulu. Misalnya namanya apa, lalu misalnya kalau kita mendeskripsikan orang, namanya, tempat tinggalnya, lahirnya di mana, tanggal berapa, seperti itu ya. Setelah identification, selanjutnya kita deskripsikan nih. Di description ini barulah kita sebutkan wajahnya seperti apa, sifatnya seperti apa, bagaimana habitnya gitu ya, karakternya bagaimana, mungkin dia punya hobi seperti apa, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau kita akan mendeskripsikan suatu benda, maka kita memberitahu nih benda itu fungsinya apa, warnanya apa, bentuknya bagaimana, terus terbuatnya dari apa. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau kita akan mendeskripsikan suatu tempat itu misalnya posisinya di mana, apa yang ada di dalam tempat itu, bagaimana tempat tersebut, apakah luaskah, besarkah, apakah kecil atau lebarkah. Jadi kalian bisa lebih detail ya mendeskripsikan mengenai tempat tersebut. Jadi ini adalah structure of the text. Yang pertama yaitu identification. Itu memberitahu identifikasi benda, seseorang, tempat, atau hewan juga boleh ya. Lalu selanjutnya ada description. Nah, description ini beragam, bergantung topik yang kita bawakan. Sudah paham? Oke, structure of the text sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas linguistic features of the text.
Jadi setiap teks itu pasti ada tenses yang digunakan ya student. Tenses yang kita gunakan dalam descriptive text itu adalah simple present tense ya. Selain itu, karena mendeskripsikan sesuatu tentunya kita perlu menggunakan adjective or kata sifat. For example ya, Miss Clara is beautiful. Beautiful itu adalah kata sifat, yaitu cantik. Or my house is big. Big itu kata sifat, yaitu yang artinya besar. Or bisa juga my pet is cute. Peliharaanku lucu. Nah, cute di sini adalah adjective or kata sifat. Atau kalian juga bisa menyebutkan place. Sekarang Potong Beach is beautiful. Beautiful is adjective. Seperti itu ya. Jadi kita menggunakan banyak sekali adjektif dalam mendeskripsikan, which is benda, orang, tempat, atau hewan juga boleh ya. Oke, sudah paham students? Nah, biasanya deskriptif itu juga lebih spesifik, a particular things, a particular person, a particular place. Misalnya nih, kamu mendeskripsikan sahabatmu, jadi sahabatmu itu aja yang difokuskan untuk dideskripsikan. Jangan membandingkan sahabatmu dengan orang lain, jangan membanding-bandingkan sahabatmu dengan orang lain, karena kan beda topiknya nanti. Topiknya adalah misalnya mendeskripsikan sahabatmu, your best friend. Terus dalam teks tersebut kamu malah ngomongin orang lain gitu, bukan sahabatmu, malah membanding-bandingkan misalnya. Kan salah gitu ya. Jadi lebih spesifik ke benda, orang, atau tempat itu aja yang sedang kamu deskripsikan. Jadi hanya satu, a particular thing. Jadi nggak secara general gitu, oke? So, sudah paham descriptive text itu apa? Kita sudah membahas definition-nya, structure of the text-nya. Lalu kita juga sudah bahas linguistic features of the text-nya. Oh iya, selanjutnya kita melihat contoh dari descriptive text. Miss akan memberikan contoh berikut ini. Well, student, this is the example of descriptive text. Di sini Miss mendeskripsikan my favorite teacher, guru favorit. Nah, ini judulnya ya. My favorite teacher is Alawiyah Jamilatun. Guru favoritnya namanya Alawiyah Jamilatun. She is teaching English lessons. Dia mengajar pelajaran bahasa Inggris. She is always smiling and kind to students. Dia katanya selalu tersenyum, terus baik pada siswa-siswanya. Her friendly approach was well liked by everyone in the class. Katanya pendekatannya sangat ramah, disukai semua orang di kelas, disukai semua student di kelas. Oke, in the first text ya, Miss sebut dengan identification ya. Di sini memberitahu dulu siapa sih guru favoritnya dia itu gitu ya. Nah, selanjutnya the second paragraph. She has a beautiful face. Wajahnya cantik, a good body because she often does the gym. Terus bodinya juga bagus gitu karena dia itu sering olahraga di gym, sering fitness gitu ya. Her way of speaking is very cheerful, polite and humble. Cara bicaranya cheerful, ceria, polite and humble. Cara bicaranya tuh ceria, sopan, udah gitu rendah hati. She always invites her student to hang out when she's not busy on weekends. Jadi beliau juga selalu mengajak para muridnya untuk hang out bareng gitu, main bareng ketika weekend dia itu tidak sibuk. She always position the teacher in class. Dia selalu memposisikan dia sebagai guru ketika di kelas. But she also likes to position her friends or relative outside of school's hours. Tapi ketika di luar jam pelajaran, katanya beliau itu selalu memposisikan sebagai her friends gitu or relative outside. Jadi beliau itu selalu memposisikan sebagai temannya gitu, teman mereka curhat. He thought very well and made us very understanding when he explained the lesson. Jadi cara mengajar dia juga sangat baik gitu, dapat dipahami oleh para murid. I prefer it when she teach in class than other teachers. Dia juga lebih senang ketika beliau mengajar di kelas daripada guru yang lain, seperti itu. There is a lot fun during class. Ada banyak kesenangan di dalam kelas katanya. She's also patient and easygoing when we misbehave in class katanya. Dia juga sabar dan santai. Saat kita nakal di kelas pun dia tetap sabar gitu dan easygoing, santai.
Okay, next. Characteristic she has is that she always holds game. Di ciri khas yang beliau punya itu, dia selalu mengadakan games or sings western songs together in between lessons. Jadi di sela-sela pembelajarannya itu dia selalu bernyanyi bersama atau mengadakan games gitu. When we make mistakes, she disciplines us and teach us good behavior. Jadi ketika ada murid yang tidak disiplin atau membuat kesalahan, beliau itu selalu memberitahunya dengan mengajar perilaku yang baik gitu ya. He really cares about students who don't understand and helps direct them even after class. Jadi dia itu sangat peduli terhadap siswa, terhadap murid, terhadap anak yang tidak mengetahui, yang tidak paham akan pembelajarannya. Bahkan ketika di luar jam pelajaran pun dia selalu membantu gitu. Beliau selalu membantu. I really like her and she can be my homeroom teacher next year. Katanya, ya, aku tuh sangat suka banget gitu sama guru yang satu ini dan dia berharap agar bisa menjadi wali kelasnya di tahun depan gitu. Oke? Sudah selesai. Paragraf kedua dan ketiga ini disebut dengan description. Dalam description inilah kita jelaskan secara detail mengenai guru favorit itu bagaimana ya tadi, bagaimana wajahnya, terus badinya juga kalau perlu, terus bagaimana dia cara bicaranya, kan tadi dia cheerful, terus polite and humble gitu ya. Terus dia itu selalu memposisikan sebagai guru di kelasnya, tapi ketika di luar jam pelajaran dia itu selalu memposisikan sebagai teman gitu. Terus cara mengajarnya juga dia itu asik gitu, santai, lalu mengadakan games atau bernyanyi bersama di sela-sela pembelajarannya gitu. Ketika ada yang berbuat salah juga dia tidak langsung menegur, dia selalu mengajarkan perilaku yang baik seperti itu ya. Nah itu description. Nah kalau tadi itu identification itu lebih singkat gitu, namanya siapa, terus dia mengajar apa, terus dia selalu tersenyum katanya. Nah itu identification. Yang kedua tadi yaitu description. Okay, student, this is the example from descriptive text. Well, student, gimana? Sudah paham mengenai descriptive text? Semoga kalian sudah paham ya. Now it's your turn. Nah, sekarang kalian latihan ya. Silakan baca teks berikut ini. After you read the text, kamu identify what is the social function of the text. Topiknya apa? Misalnya to describe bla bla bla. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, bla bla blanya itu apa sih? Baca dulu ya teksnya. Lalu kalian beri highlight atau beri tanda teks ini. Kira-kira mana sih yang menunjukkan identification dan mana yang menunjukkan description? Oke, jadi kalian identify teks ini. Kalian perhatikan nih, paragraf 1 ini disebut apa, paragraf kedua ini disebut apa, seperti itu ya. Kan tadi kita sudah bahas ya structure of the text-nya. Semoga kalian bisa ya. Selanjutnya kalian cari adjective yang ada di dalam teks ini. Kalian cari adjektif apa aja yang ada di dalam teks ini dan kalian cari artinya tentunya ya dalam bahasa Indonesia. Kalian boleh menggunakan Google Translate or dictionary. Misalnya beautiful, cantik, indah gitu ya. Jadi kalian cari adjektif sebanyak-banyaknya di teks ini, lalu diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Oke student, sudah paham? Semoga bermanfaat video ini. So don't forget to study and do this task. Thank you for watching. Thank you for joining in this meeting. Hope you like it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.